Bismil abi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan kembali mencerdaskan dan mempertunjukkan kebotolan daripada Ustadz Zuma yang tampil terus-menerus tanpa ada rasa malu. Kali ini teman-teman, bukan hanya dipermalukan, tapi juga dia dibuktikan tidak ngerti akan apa yang ia katakan selama ini tentang Islam. Bahkan dia dipertanyakan tentang narasi-narasinya, justru membuat dia blunder berulang-ulang. Nah, dia membahas tentang kekristenan, mempertanyakan tentang kekristenan, tapi dia nggak ngerti, malah menafsirkan kesana kemari. Mungkin dia modal Google teman-teman, sehingga apa yang ditampilkan oleh Google itulah yang dia bicarakan di ruang-ruang debat dan merasa dia paling ahli. Nah, gimana debatnya teman-teman? Mari kita lihat. Jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya. Cuman kita bicara tentang yang high dimensi, 4 dimensi atau yang lebih tinggi itu ya. Tubuh kita ini tidak koheren untuk masuk ke 4 dimensi. Atau pikiran kita ini memang sangat terbatas untuk masuk ke dalam 4 dimensi. Ya, orang manusia bisa masuk ke dalam 4 dimensi atau yang lebih tinggi lagi itu kalau melalui penglihatan, melalui mimpi, ya, atau nanti ketika kita bangkit, kita ini semua frekuensinya diubahkan ke dalam satu dunia yang baru zonanya itu bisa masuk. Maka sebenarnya kebodohan dan ketololan kita ini manusia, ya. Kita ini mau mengkonsep-konsep Tuhan dengan zona kita yang 3 dimensi ini. Sementara kalau kita masuk ke dalam ranahnya Tuhan, high dimensi, kalau kita masuk ke dalam fisika kuantum, itu bicara tentang Tuhan atau keberadaan yang sang hakikat itu sendiri di luar dari ruang dan waktu. Itu maksudnya dalam segi kuantumnya. Nah, bagaimana caranya supaya manusia ini bisa menjangkau? Manusia kan sok-sok mengkonsep gitu ya. Manusia nggak bisa menjangkau, melihat nggak bisa. Jadi caranya gimana? Ada 2 dalam filsafat dia, lex humana dan lex eterna. Ya. Yang pertama, lex humana itu hukum manusia. Hukum manusia itu nggak boleh dimasukkan ke dalam zonanya Tuhan. Jadi kenapa begini? Kenapa tidak bisa? Karena namanya lex eterna itu hukum Tuhan. Ranah Tuhan itu sendiri yang menjelaskan tentang dirinya sendiri. Jadi bagaimana cara manusia bisa mengenal Tuhan? Itu harus Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya. Kita nggak perlu konsep apa dinyatakan Tuhan, itulah yang kita paparkan, itu yang kita narasikan, itu yang kita iman. Nah, di dalam kekristenan pernyataan Tuhan yang tidak terlihat, yang tidak terjangkau itulah Yesus Kristus. Ya, itu ada di Filipi. Caranya bagaimana? Caranya harus yang dari high dimensi itu masuk ke bawah, jauh ke bawah. Kalau dari bawah naik ke atas itu nggak bisa, mustahil. Jadi kuncinya untuk melihat segala sesuatu, membayangkan segala sesuatu, mengkonsep segala sesuatu yang masih abstrak dalam pikiran, yang nggak bisa itu hanya didapat melalui satu realita konkret, yaitu adalah Yesus itu sendiri. Itu dia teman-teman. Thank you. Iya, baik. Jadi kalau ini yang saya maksud karikatur ya, ketidakberdayaan manusia kemudian sehingga manusia itu mewajibkan pencipta itu menjadi wujud, menjadi ada dalam keberadaan makhluk. Ini karikatur. Karena ketidakberdayaan melihat angin, maka angin kemudian diupayakan berubah menjadi uap yang terlihat. Karena ketidakberdayaan melihat sesuatu, maka akal dimainkan untuk kemudian mengadakan sesuatu ini menjadi ada. Ini yang saya maksud karikatur. Padahal yang dikatakan pencipta Khalik itu sudah pasti tidak serupa dengan apa yang kita lihat, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita rasakan. Karena kita berada pada dimensi biologis. Segala sesuatu yang dapat dilihat itu sudah pasti hal baru. Dan pencipta langit dan bumi sudah pasti tidak punya awal, apalagi akhir. Kalau dimensi Tuhan dimasukkan ke dalam dimensi makhluk, maka seluruh aspek yang ada pada diri Tuhan itu seketika menjadi makhluk. Seperti misalnya, ini logika, berbicara mengenai kekuatan logika. Seekor sapi dikarenakan ingin masuk ke dalam lubang kecil, sapi ini merubah kemudian unsur-unsur yang ada pada dirinya menjadi seekor tikus. Maka sifat yang ada sapi sudah pasti hilang. Yang ada sekarang adalah muncul sifat tikus. Tadinya makan rumput, begitu menjadi tikus, yang dimakan adalah keju. Nah, ini kalau kita menggunakan akal-akalan, bisa saja tikus itu kita mengatakan dia akan makan ilalang. Bisa, kalau akal-akalan. Karena kita yang membuat karikatur itu. Tetapi kalau kemudian kita menggunakan konsep logika, logisme, ya, logis itu ada logis artinya masuk akal, maka tikus tidak akan mungkin kemudian ya makan sesuai dengan bukan kodratnya. Oleh karena itulah Tuhan
adalah sesuatu yang tidak bisa menjadi makhluk. Karena dia Tuhan. Tuhan tidak bisa jadi makhluk. Makhluk tidak bisa jadi Tuhan karena dia adalah makhluk. Nah, kalau dikatakan dengan alasan dia maha kuasa, sehingga dia mampu kemudian merubah identitas, merubah diri, merubah wujud, merubah keadaan dirinya, maka kata berubah ini itu sudah memiliki nilai yang harus kita suka ataupun tidak, harus kita akui. Merubah berarti menciptakan. Ada hal mustahil, Tuhan menciptakan dirinya. Karena kenapa? Dimensi kekuatan akal, segala sesuatu yang dicipta itu sudah pasti bukan Tuhan. Jadi Tuhan sekalipun dipaksakan menciptakan dirinya dalam bentuk manusia, status manusia itu bukan lagi pencipta, tapi status manusia ini sudah Tuhan. Maka bubarlah sudah, tak usah berakal kita kalau ternyata kita dipaksa kemudian untuk mengakui sesuatu yang tidak maha tahu adalah Tuhan. Nah, makanya saya mengatakan bahwa kalau karikatur yang dibuat kemudian ingin ditabrakkan kepada logika, selama orang itu sehat, itu tidak akan pernah bisa. Karena pada sisi Tuhan ada hal yang mustahil. Mustahil Tuhan itu mati, mustahil Tuhan itu punya keterbatasan, mustahil Tuhan itu kemudian menjadi makhluk, membutuhkan makan minum, tanpa makan dia tidak bertumbuh, tanpa minum kemudian dia akan jadi seperti makhluk bonsai. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kekuatan berpikir tanpa ditopang oleh wahyu. Wahyu ini adalah kalam ilahi, bukan perkataan manusia, bukan karangan manusia, tapi harus wahyu. Maka apabila kita kemudian ingin mengakal-akali, apapun itu bisa jadi. Tetapi berkaitan dengan Khalik sang pencipta itu tidak bisa diakalin. Harus berdasar terhadap standar logisme, standar pikiran yang Allah sebutkan, yang Tuhan sebutkan kemudian kepada kita adalah keberadaan tertinggi pada ciptaannya, yaitu akal. Saya kira begitu. Jadi kalau misalnya hanya ketidakberdayaan kita kemudian melihat pencipta, lantas kemudian zona itu dianggap Tuhan, itu nggak ada karena dia tidak pernah mewujud menjadi makhluk, maka ada yang tidak beres. Apakah agama kita yang tidak beres, atau justru ada settingan yang kurang pas pada tempatnya? Saya kira begitu. Terima kasih. Ya, thank you. Boleh langsung ditanggapi? Langsung aja ya. Oke. Ada beberapa poin yang saya catat dari Bang Juma di sini ya, bicara tentang standar logisme. Standar logisme siapa? Ini ada banyak ribuan manusia di dunia ini, mau standar logika siapa mau dipakai? Apa hukumnya untuk masuk ke dalam standar manusia? Contoh begini, Tuhan tidak bisa mati, itu standar logika manusia. Makanya tadi di awal aku bilang, itu ada dua, lex humana, lex eterna. Itu ada hukum manusia, ada hukum Tuhan. Hukum manusia itu harus tunduk di bawah hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu tidak bisa dilompati oleh lex humana, hukum manusia. Di mana ada satu hukum yang membumi, satu hukum global yang bilang kalau Tuhan itu tidak boleh mati. Tapi kalau kita masuk ke dalam hukum internasional, hukum dunia, kita setuju. Misalnya dalam pengadilan nih, kalau ada satu kasus, ada satu fenomena ya, kalau misalnya ada satu pembunuhan, misalnya ya, itu harus ada saksi minimal 2 atau 3 orang. Saksi orang ini harus ada data, testimoni, foto, dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya kita memasukkan ke dalam satu hukum dunia yang kita terima secara global ini, Yesus itu disaksikan oleh 12 rasul-rasul yang melihat. Nah, nanti kalau misalnya kita masukkan ke dalam satu hukum dunia, siapakah yang menjadi saksi? Dan apakah yang menjadi bukti penghukum ketika misalnya saya katakan ada seorang nabi yang menerima satu wahyu? Nah, di sini kita berbicara ke dalam bahasa filsafat dan akademis, makanya saya katakan tadi ini hukum apa yang dipakai? Kalau masuk hukum manusia, oke, saya akan pakai hukum manusia, hukum dunia ya, yang diterima oleh kita umumnya. Gitu, sama seperti masalah saksi tadi dalam satu fenomena. Itu satu ya. Dan kemudian di mana hukum dunia yang mengatakan kalau Tuhan itu tidak boleh mati, Tuhan tidak boleh begini, tidak boleh kan, itu saya katakan tadi lex humana, hukum manusia. Ada di mana hukumnya yang tidak membolehkan? Nanti kita akan jelaskan mati itu apa. Mati itu masuk ke dalam Sheol, dunia alam bawah. Itu ada di bawah, itu alam maut. Nah, kalau nanti kita bicara masalah sainsnya lagi, ini agak repot karena kalau manusia itu biasa, yang masuk ke dalam itu akan hancur. Tapi kenapa ada satu sosok itu yang masuk ke dalam itu bisa keluar dengan fine-fine saja? Justru dari situlah menunjukkan kemahakuasaan, kan begitu, itu satu ya. Kemudian Tuhan itu tidak bisa menjadi makhluk tadi ya, kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah ya. Makhluk itu ciptaan. Tuhan memang tidak bisa digolongkan ke dalam satu makhluk. Manusia, hewan, tumbuhan itu yang mengelompokkan makhluk hidup. Kalau Tuhan itu nggak bisa dikatakan sebagai makhluk, karena makhluk itu ciptaan. Sementara kita tahu Tuhan itu bicara tentang sesuatu yang ada tanpa diadakan, tanpa penyebab, tanpa disebabkan. Dia tanpa usaha prima ya, saja semua segala sesuatu terbentuk di luar ruang dan waktu. Jadi kita nggak bisa katakan Tuhan itu makhluk. Nah, mungkin di sini ada miss-nya dari teman-teman muslim ya, dengan Bang Juma juga. Saya dari Onigis itu menolak sekali doktrin Tuhan menjadi manusia. Karena dalam bahasa aslinya Tuhan tidak menjadi manusia. Tapi saya bentuk Tuhan menjadi daging. Daging itu bicara tambahan kasar dari tubuh. Tubuh itu bicara tentang budi. Manusia itu pengelompokan makhluk hidup. Nah, jadi kalau katakan Tuhan itu menyerupai suatu makhluk, itu tidak benar. Karena kami menolak Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi makhluk. Yang benar adalah yang dikejar dan satu benar. Justru manusia itu adalah blueprintnya Tuhan.
mengambil bentuknya Tuhan, bukan sebaliknya. Itu selam demut, gambar rupa. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang terakhir aja ya, yang lebih penting ya, banyak sebenarnya poinnya tadi, cuman yang penting aja lah ya. Segala sesuatu yang dilihat adalah apa nih, sesuatu yang baru. Kalau di pengkhotbah itu ya, pengkhotbah ini termasuk filsafat juga ya. Saya katakan di pengkhotbah 1 ayat dikatakan tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Bahkan ilmuwan itu, para saintis juga bilang sebenarnya segala sesuatu ini yang tampak sekarang ini itu berasal dari sesuatu yang tidak tampak. Jadi kalau kita ada melihat sesuatu nih sekarang ini, itu bukan sesuatu yang baru. Kita yang dijadikan apapun di dunia ini, pemerintahan, itu semua sudah ada di dunia atau dimensi lain. Jadi sangat salah, sangat digugurkan baik melalui filsafat atau sains. Dikatakan kalau kita bisa nampak sesuatu berarti sesuatu yang baru. Itu gugur. Itu dia Bang Jo. Mudah-mudahan bisa dimengerti bahasa-bahasa ini ya. Oke, baik. Jadi kalau dikatakan Tuhan mengambil rupa karena Tuhan itu serupa, bias daripada Tuhan manusia, berarti bisa jadi orang di luar daripada Islam, orang yang di luar daripada Kristen, sekte apapun itu mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi Buddha, menjadi Zeus, menjadi Krishna, ya mungkin juga menjadi makhluk aneh gitu ya. Tergantung daripada selera orang-orang yang mau percaya kepada makhluk itu. Mereka yang mengatakan Tuhan menjadi Krishna, ya nggak bisa disalahkan. Kan mereka ada pada konsep karikatur yang mereka buat tentang Tuhan. Orang yang percaya kepada dewa matahari, dewa Horus misalnya, atau Atis atau Hermes, kita nggak bisa menyalahkan mereka, berarti mereka juga benar. Ya begitu juga kalau konsep Kristen mau diterima begitu saja. Yesus itu berarti Tuhan yang datang dalam rupa makhluk, yang datang yang serupa dengan makhluk. Tapi apa tujuan kita berdiskusi kalau yang kita itu ingin ceritakan berkaitan dengan logika, berbicara dengan filsafat, kalau ternyata yang diutamakan ini adalah akal-akalan dan mengutamakan kemudian doktrin dan dogma. Untuk apa diskusi ini dibentuk? Padahal kita berbicara mengenai konsep Tuhan, berbicara mengenai konsep Tuhan, tak ada yang tahu tanpa diberitakan oleh para wakil Tuhan. Sebelum alam ini dicipta, dengan seambrek ciptaan yang ada di atasnya, Tuhan itu sudah ada, penciptanya sudah ada. Mau kita imani ataupun tidak, Tuhan tidak kurang. Dia mau menjadi makhluk, atau dia mau mengambil rupa makhluk, atau dia mau serupa dengan makhluknya, Tuhan tidak akan pernah kurang tanpa dia melakukan itu. Oh tidak, Tuhan harus menjadi manusia supaya ada saksi. Wah, parah ini. Jadi ketika Tuhan tidak menjadi serupa dengan makhluknya, Tuhan itu menjadi tak ada. Waduh, parah itu. Kalau dikatakan Yesus itu Tuhan, disaksikan 12 orang, lalu siapa saksi Tuhan ketika menciptakan alam semesta? Ada yang menyaksikan? Oh nggak ada, oh berarti Tuhan itu nggak ada dong. Ini logika kayak mana ini yang dipakai? Justru kalau kita berfilsafat, dengan kita bercermin pun kita sudah tahu Tuhan itu ada. Dengan kita hidup pun kita udah tahu Tuhan itu pasti ada. Dan keberadaan Tuhan itu tidak bisa kemudian kita membuat karikatur sesuai dengan selera. Oh Tuhan harus menjadi bayi, Tuhan harus menjadi ini. Loh, kenapa bisa kayak begitu? Orang yang berakal dan akalnya itu kemudian dicakupi dengan kebenaran wahyu, Tuhan itu ada tanpa mesti kita harus lihat, tanpa mesti harus ada saksi. Apa gunanya ada saksi? Ternyata yang disaksikan itu hanya manusia. 1 juta saksi tanya, yang kamu lihat makan dan tidur itu siapa? Tuhan. Bukan, dia manusia. Siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Orang-orang yang punya keinginan kemudian melihat Tuhan. Karena keterbatasan akal sehatnya untuk menapaki keberadaan pencipta. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan itu ada tanpa awal. Makanya dikatakan dia maha awal. Artinya kalau Tuhan itu ada tanpa awal, sebelum kita dicipta, sebelum kita bisa, sebelum kita kemudian ada, Tuhan itu sudah ada. Begitu kita ada, kita menginginkan dia harus nampak. Kalau dia nampak berarti dia sudah bukan Tuhan, karena dia memiliki keterbatasan. Nah sekarang saya sebagai orang beriman, itu kekuatan logika, kekuatan logika sederhana yang orang awam pun bisa paham. Nah sekarang sebagai orang beragama, saya tidak bisa lepas dari dalil. Maka sebagai muslim saya mengajukan sebuah dalil dalam kitab suci saya, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Dan itu para nabi juga menyampaikan menurut internal Judaism. 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha besar.
dan tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu maha tinggi dan tidak serupa dengan makhluk. Lalu kita siapa? Kalau Tuhan sendiri sudah menyatakan dia tidak serupa dengan apapun, lalu kemudian oh tidak, Tuhan itu harus turun supaya kita saksikan. Ini apa-apaan ini? Nah, itulah yang disebut di dalam Islam orang-orang kufur, orang-orang yang ingkar, menolak kemudian keberadaan Tuhan apabila Tuhan itu tidak nuzul menjadi bayi. Nah, saya kira begitu, saudari ya. Jadi kalau berbicara mengenai filsafat, orang filsafat pun, bahkan yang menemukan filsafat pun hari ini mereka bertuhan. Bertuhan kepada hakikat yang maha tinggi, maha suci, tanpa mereka harus menjelmakan atau membuat Tuhan itu menjadi sesuai apa yang mereka inginkan. Demikian, sementara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu dah. Ya memang lanjut, itu aja yang muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya juga guru. Oke, thank you. Sakit mata. Ya, lanjut. Iya, asal jangan sakit kantong lah, itu bahaya. Nutrisi kantong lubang cuma bagi-bagilah kemari, jangan makan dulu. Iya. Lanjut. Ya, aku suka dengan komunikasi atau pembicaraan, tapi tidak stuck masalah di ayat-ayat biasa saja ya, tapi mengundang kekritisan pikir. Di sini ada beberapa yang harus aku counter dan aku harus mengulangi kembali. Mungkin terjadi bias kognitif ya kepada Bang Juma. Sebenarnya aku sudah jelaskan, bukan Tuhan itu yang menyerupai makhluk. Ya. Mau nanya dulu, Bang Juma pernah ngelihat Sephiroth nggak? Ya, Sephiroth. 10 pohon kehidupan. Ya. Biasa. Nah, jadi begini. Gambarnya ini, tapi. Ini sama. Ya. Tuhan itu bukan menyerupai makhluk. Sekali lagi, kami menolak Tuhan menjadi manusia. Tidak pernah Tuhan menjadi manusia. Ya Tuhan ya Tuhan, manusia. Tuhan mau di Pluto, mau di alam barzah, mau di dunia mana, mau dimanapun, tetap Tuhan. Tidak pernah berubah menjadi apapun. Nah, makanya saya katakan di Kejadian 1 ayat 26, di sana manusia bahasa Ibrani-nya Adam ya. Manusia itulah yang diciptakan sesuai dengan representasinya Tuhan, sesuai dengan blueprintnya Tuhan. Selem demut, gambar rupa. Jadi kalau masalah selem menu itu bicara tentang pikiran, emosional, kehendak. Kalau demut itu bicara seperti ukiran, pola, peta. Coba buka aja nanti kalau punya interlinear, aku bisa buka nanti kalau misalnya diizinkan buka, tapi ini aku sampaikan narasi supaya tidak wasting kami ya. Selem demut. Jadi demut itu bicara body physically, soma, body itu kepala, tangan, kaki, bentuk pola. Kalau kita menjahit, kita harus ada polanya kan. Nah, jadi Adam itu diciptakan sesuai dengan selem demut representasi Tuhan. Nah, kalau di dalam Kabbalah itu mereka bikin satu gambar peta itu Sephiroth. Jadi di situ ada dart, ada keternya, ada binahnya, ada nah, yang 3 di atas itu bicara intelektual, makanya kita pun punya intelektual. Yang 7 itu bicara tentang emosional. Jadi Tuhan itu adalah intelektual, Tuhan itu juga punya emosional, pikiran, perasaan. Jadi ini ada. Jadi bukan sebaliknya Bang Juma, once again, bukan Tuhan yang menyerupai makhluk, tetapi ini makhluk, ini Adam diciptakan sesuai dengan bentuknya Tuhan. Itu yang pertama, Kejadian 1:6 ya. Kemudian Tuhan itu ada, kita sama-sama tidak menolak kalau Tuhan itu ada. Bahkan dia itu adalah keberadaan itu sendiri, keberadaan awal. Nah tadi itu Bang Juma sudah cukup betul. Ketika menyebut maha awal, makanya di Alkitab yang disebut Alfa, maha awal, dan akhir Alfa Omega itu adalah Yesus itu sendiri. Saya pakai data Alkitab, bukan data dari mana ya, karena ada definisi maha awal, saya kaitkan benang merahnya ke maha awal di Alkitab. Alfa itu menunjuk kepada Yesus itu sendiri, sang kausa prima, keberadaan awal. Nah kemudian yang ketiga, nah ini tadi Bang Juma kan katakan Tuhan itu nggak bisa dimasukkan sesuai dengan selera-selera kita. Tapi narasi Bang Juma, kenapa Tuhan itu begini? Itu sebenarnya kan sudah membuat Tuhan sudah dengan selera kita. Seolah-olah kita dimasukkan satu hukum kepada sesuatu yang lebih tinggi. Makanya di awal saya katakan, sudah benar sebenarnya akal rasio manusia itu untuk menjangkau yang high dimensi itu sulit. Makanya bagaimana caranya kita bisa menjangkau, bagaimana caranya manusia melihat, itu harus yang dari high dimensi, itu masuk ke dalam dimensi kita. Artinya kalau memang dia menyatakan sesuatu, inilah yang kita terima. Bukan kita ini yang membangun-bangun narasi, konsep atau imajinasi. Nah ini yang bertabrakan. Nanti saya akan masukkan mulai dari perjanjian lama, tanah, ya, di mana sebenarnya Yahudi ini adalah yang lebih tua dari Kristen dan Muslim. Kita ini harus berakar dari sana, karena Islam juga membawa Musa juga Abraham sama dengan Kristen. Maka kita harus stressing point ya, berangkat dari Tuhan Musa, Tuhannya Abraham. Nah siapa kan begitu. Kemudian bicara logika, dari tadi kita bicara logika ya Bang Juma ya. Logika, logos itu adalah Yesua itu sendiri. Itu di Yohanes 1 ayat 1, sang logos. Jadi sang logika itu dia sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dan sang logikos itu, sang firman itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya saya setuju ketika kita berbicara tentang teologi ya, kita tidak boleh hanya bicara rasa-rasa. Harus rasio. Begitu. Nah rasio apa yang mau dipakai? Saya kembali begini ke dalam Tuhannya Musa. Musa orang Ibrani. Abraham itu Ibrani.
Maka ada dalam satu fenomena dalam perjanjian lama, Tuhan ini ketemu sama Musa. Nah, di sini miss-nya, bagi teman-teman muslim, Tuhan itu, Yesus itu baru turun ke dunia setelah lahir. Salah. Di perjanjian lama Tuhan itu sudah masuk nih ke dimensi kita. Bedanya dengan perjanjian baru hanya masa dilahirkan. Tuhan menyertai bangsa dengan apapun wujudnya, seperti apapun bentuknya. Whatever, entah dia mau sekecil atom kek, mau seperti angin kek, mau seperti apa, tapi Tuhan itu masuk ke dalam dunia kita, dunia manusia. Jadi bukan hanya di perjanjian baru. Jadi gugurlah dikatakan kalau Tuhan itu harus dilihat, makanya dia dianggap ada, ya. Kenapa harus dilahirkan dan segala macam? Tuhan sudah ada di perjanjian lama, sudah turun ke dunia, sudah disaksikan. Terakhir, Shema. Shema Israel, Shema itu lebih dalam dari apa yang kita tahu, ya. Kalau dalam Taurat, Shema itu di akhir Shema dan Eka, ya. Ini paling penting, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Eka, Adonai Elohim, Adonai Eka. Jadi dalam Taurat, Shema itu di huruf akhirnya katanya A itu kapital. Kemudian yang Eka di awal kata E-nya itu kapital, di akhir kata D-nya itu kapital. Jadi kalau disatukan AED, aid, itu artinya saksi. Shema itu saksi, hurau, melihat. Jadi bangsa Israel itu melihat, bukan hanya berimajinasi, bukan hanya merasa-rasa. Mereka melihat Tuhan. Jadi bukan hanya di perjanjian baru aja gitu. Di perjanjian lama pun mereka sudah melihat Tuhan. Itu dia. Thank you. Oke. Jadi melihat Tuhan itu tidak mesti merujuk kepada wujud Tuhan itu sendiri. Melihat diri kita itu sama hal melihat Tuhan. Ini kalau kita menggunakan logika. Karena segala sesuatu yang ada itu semuanya berasal dari Dia. Kesempurnaan kemudian yang ada pada diri Adam alaihissalam bentuk daripada kesempurnaan Dia sebagai pencipta langit dan bumi. Ini sering saya berikan contoh ketika kita melihat sebuah kendaraan misalnya. Melihat kendaraan itu bagus, yang kita puji adalah yang membuatnya. Karena gambaran kesempurnaan mobil ini adalah wujud daripada kesempurnaan yang membuatnya. Tetapi bukan berarti yang membuat mobil itu wujudnya sama seperti mobil. Nah, ini yang kemudian harus kita ketahui, bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam serupa dalam bentuk gambar dan rupa, bukan bentuknya Tuhan, tapi serupa dengan apa yang menjadi ide gagasan Tuhan. Kesempurnaan alam semesta ini adalah bentuk kesempurnaan Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu seperti Adam, matanya dua di bawah, di depan, dia punya leher, dia punya pusat, ya, dia punya belalai, dan seterusnya. Bukan seperti itu. Makanya dalilnya laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan apapun, tidak sama dengan apapun. Seperti seorang arsitek kemudian membangun sebuah bangunan yang serupa dan segambar dengan gambar arsitek. Pemahaman logika yang keliru adalah ketidakseimbangan logika kemudian muncul ketika yang dibangun ini bangunan diibaratkan serupa dan sebentuk segambar dengan sang arsitek. Padahal bukan kayak begitu. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11, surah Yasin juga mengatakan demikian. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Apa yang ada pada kalam Allah, apa yang ada pada sifat Allah, ketika dia ingin mengadakan hal baru, maka hal baru ini sesuai dengan gambar, sesuai dengan rupa yang berasal dari Tuhan itu sendiri, yaitu kalamnya. Tidak mungkin Tuhan menggambarkan dalam kalamnya menciptakan bumi bulat, tetapi yang tercipta segitiga, itu nggak mungkin. Begitu juga Adam dicipta dalam bentuk gambar dan rupa Tuhan, artinya rupa dalam sketsa ide, gagasan, keinginan, kehendak Tuhan. Tidak mungkin kemudian terciptanya Adam itu justru tangannya ada 5. Itu artinya tidak serupa dengan gambar dan rupa yang Tuhan buat. Nah, janganlah kemudian dimensi ini seakan-akan Tuhan itu sama seperti Adam. Loh, berarti kalau Tuhan ingin melihat yang di belakang harus nengok dulu. Artinya Tuhan tidak maha melihat. Ketika ada suara samar-samar, Tuhan harus menempelkan kuping dulu berarti. Berarti Tuhan tidak maha mendengar, tidak layak disebut Tuhan. Jadi logika yang benar itu adalah apa yang ada pada makhluk itu adalah cerminan dari kesempurnaan Tuhan. Jadi kalau saudari ini tadi mengatakan orang-orang Yahudi melihat Tuhan, itu keliru. Bertabrakan dengan pernyataan Yesus, bertabrakan dengan pernyataan Musa. Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang bisa hidup melihat Tuhan, tidak ada. Faktanya orang-orang Yahudi tidak bermatian ketika dia mengatakan aku melihat Tuhan di Gunung Sinai. Gak ada yang mati. Karena yang mereka lihat itu adalah pernyataan Tuhan akan keberadaannya melalui makhluk, melalui tampir, melalui malaikat, melalui wahyu. Begitu juga Yesus, Yohanes 5 nomor 37.
Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat dan suaranya pun tidak bisa kau dengarkan, tak pernah kau dengarkan. Jadi karikatur yang ada yang dibuat itu gugur seketika. Bahkan tadi ada pernyataan lucu menurut saya. Nah, cuman saya lagi tidak selera, tertawa, mata saya lagi sakit. Dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah bukan ciptaan, bukan makhluk, tapi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Wah, parah itu. Itu menabrak dalil. Dalilnya juga tidak main-main, karena itu pengakuan Yesus sendiri. Dikatakan dalam Yohanes 5 nomor 42 ya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8, sorry. Jadi kalau Yesus itu datang bukan atas kehendaknya, berarti dia bukan yang maha berkehendak. Dengan demikian, Yesus bukan Tuhan. Karena yang disebut Tuhan itu maha segala-galanya. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Yesus mengaku kok, aku datang bukan atas keinginanku. Lalu atas keinginan siapa? Keinginan dimensi, hakikat di luar aku berarti. Ya berarti Yesus gugur sebagai Tuhan. Gugurlah iman orang-orang yang menganggap dia itu adalah Tuhan. Karena pengakuan Yesus itulah yang mutlak harus dipercaya. Karena Yesus mengatakan barang siapa yang menolakku, dia tidak menerima firmanku. Firman Yesus, aku datang bukan atas kehendakku. Ya selesai. Berarti you bukan Tuhan, you bukan pencipta, you ciptaan. Makanya saya katakan tadi, segala sesuatu yang baru itu pasti ciptaan. Yesus adalah hal yang baru. Apa pembuktiannya? Mulutnya sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku. Andai saja Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam bentuk sesuai dengan karikatur, maka Yesus akan mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri. Wah, dia Tuhan sendiri nih yang datang. Ya itu pun perlu diuji. Nah sekarang pengakuannya aku datang bukan atas kehendakku, sementara Tuhan itu cuma satu kehendak. Tidak mungkin Tuhan itu dua kehendak, apalagi tiga kehendak. Yang satu berkehendak menjadi manusia, Tuhan yang satu berkehendak jadi burung. Mana nantinya perang antara Tuhan dengan Tuhan? Maka ada persidangan Tuhan. Larinya ke paganisme, penyembah pada dewa-dewa. Jadi mohon maaf saudari ya, apa yang saudari saya sampaikan itu adalah lebih baik masuk ke dalam ranah dalil, karena ujung-ujungnya dalil juga. Cuman celakanya kalau masuk ke ranah dalil pun, karikatur yang anda buat itu sama sekali nggak bisa lolos. Karena Yesus itu makhluk. Yesus itu makhluk. Karena dia makhluk sama dengan dia ciptaan. Karena dia ciptaan sama dengan dia bukan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan, tidak layak dituhankan. Demikian. Oke, thank you Bang Juma. Di sini ada sudah 4 kali aku hitung, Bang Juma ada bias kognitif. Aku nggak tahu ini konsentrasinya lagi kemana nih Bang Juma nih. Sekali lagi aku bilang, kami menolak Tuhan menjadi manusia. Dia hanya datang, itu ada di Filipi 2, itu nanti ayat 7-8. Dia hanya datang di dalam tepung penampilan manusia. Jadi bukan identik, bukan equal. Kami sangat menolak Tuhan menjadi manusia, apalagi 100% Tuhan, 100% manusia dan segala macam. Oke, yang selanjutnya saya buka data saja dulu nih ya. Apakah Tuhan yang menyerupai makhluk atau makhluk ini yang mengambil bentuk rupa Tuhan? Mungkin ini agak berat sebenarnya ya, tapi masalah diterima atau nggak diterima itu bukan kapasitas saya. Aku balik kalau kameraku ya, sebentar. Kasih waktu ya, Bang Juma ya. Oke. Iya. Oke, bisa minta tolong dibesarkan layarku? Sebentar. Sebentar ya, agak nge-lag ini, agak nge-lag. Kok jadi asbes? Sebentar. Oke. Kelihatan nggak ini? Kita pakai data ya. Jadi jangan kita pakai hukum-hukumnya manusia. Kenapa begini agak naik? Pakai data. Kejadian 1 ayat 26. Nah ini. Likeness nih. Artinya apa likeness? Bahasa Inggrisnya. Menyerupai. Ini. Selem demut. Bersama mukit mutenu. Kita bicara masuk ke demut. Likeness. Similitude. Ada kemiripan. Menyerupai. Model. Shape. Bentuk. Form. Ini bentuk. Jadi kalau kita bicara bentuk, kita bicara pola, kita bicara kerangka, ya kita mau bilang apa lagi? Ya bentuk gimana bentuk? Gimana bentuk kucing? Ya begitu bentuk kucing. Ada kepala, punggungnya begitu, kakinya 4 ke bawah. Gimana bentuk ayam? Ada ekor segala macam. Gimana bentuk manusia? Ada kepala, tangan, kaki. Nah ini data. Jadi manusia sekali lagi, manusia itu yang diciptakan Adam, itu diciptakan sesuai dengan selem demutnya Tuhan. Kalau selem itu bicara tentang emosional, perasaan, kehendak. Kalau demut itu pola, bentuk. Nah makanya ada nanti di akhir zaman ini waktu Isa itu melawan Dajjal antikris, kalau kalian ini tahu ada musuh intelektual yang bisa dibawa ke ranah ini, pembahasan tentang manusia hibrid itu, masalah bentuk yang bukan kayak manusia ya begitu. Jadi Adam itu bicara tentang manusia yang segambar dan serupa dengan bentuk Tuhan. Ada nggak yang tidak segambar dengan serupa Tuhan? Ada banyak. Manusia purba itu nggak segambar serupa bentuk Tuhan. Manusia hibrid itu nanti nggak segambar, itu hanya Adam. Jadi sekali lagi supaya terjadi bias kognitif kepada Bang Juma, bukan Tuhan yang menyerupai manusia, tapi manusia yang
menyerupai blueprintnya Tuhan ini. Aku tutup dulu, aku kasih share data, sebentar aku jelaskan yang lain. Oke ya, sebentar ya. Oke. Oke ya. Terus yang kedua tadi tentang segala sesuatu yang baru adalah ciptaan. Itu juga sudah aku jelaskan ya, bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang baru. Tadi aku sudah kasih ayatnya, tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Tadi Bang Juma tuh udah ada benarnya bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Jadi semua yang diciptakan ini berasal dari pancaran ilahi, pancaran Tuhan itu sendiri. Berasal dari Dia sebagai sumber satu-satunya. Makanya makna Echad, makna Esa dalam perspektif Yahudi satu itu dalam. Semua ini menyatu di dalam Dia. Gitu. Oke, kemudian yang ketiga, tidak ada yang melihat Tuhan. Ini saya kasih contoh ya, ada satu ayat di Alkitab, sebentar saya buka ayatnya. Dia adalah gambar wujud Tuhan, gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Sebentar. Kolose 1:15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kalau kita bicara gambar, ini bicara bentuk ya. Gambar, bentuk dan wujud itu beda. Kalau wujud itu bicara misalnya kayak ada cair gas, energi itu bisa dimasukkan ke dalam gas. Tuhan itu kan energi, spirit, roh, energi itu bisa dimasukkan ke dalam wujud. Tapi kalau bicara gambar itu bicara bentuk. Makanya dia adalah gambar wujud yang tidak kelihatan. Nah sekarang kita masukkan ke dalam tawarik. Ya, kita masukkan ke dalam tawarik. Ini sesuai dengan sains juga. Di tawarik dibilang langit di atas langit tidak mampu menampung Elohim. Sesuatu yang lebih tinggi itu memang tidak bisa ditampung oleh dimensi yang lebih rendah. Sekarang kita boleh berfilosofi, bagaimana lagi dengan tingginya langit di atas langit, sampai Tuhan itu pun tidak bisa ditampung. Bagaimana bentuknya? Bagaimana gambarnya? Kan kita tidak tahu. Nah, sekarang ini saya tunjukkan gambarnya ya. Sebentar. Ini saya tunjukkan, ini gambar harimau. Kelihatan nggak? Besarin, Mas. Oke. Ini ya. Ini gambar harimau. Ini 2 dimensi. Ini hanya ada bentuk atas bawah. Tidak ada dalam. Banyak manusia itu mengkonsep Tuhan, mengimajinasikan Tuhan seperti ini. Tetapi mengatakan ini Tuhan. Padahal ini hanyalah sebagai hasil imajinasi, sebagai hasil kreativitas manusia. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua. Ini 2 dimensi, kalau kita mau tarik keluar ke 3 dimensi, nggak bisa. Kalau kita bicara masalah 3 dimensi ini, dia harus memiliki bagian dalam. Kalau dia tidak memiliki bagian dalam di 2 dimensi ini, entah bahasa saya terlalu berat ya, tapi ini bahasa sains. Karena dia tidak memiliki bagian dalam, ketika ditarik ke 3 dimensi, ini harimau mati. Karena apa? Karena nggak ada bagian dalam, nggak ada organ, nggak ada pencernaan segala macam. Sementara 3 dimensi ini butuh makan dan lain-lain. Jadi nggak bisa. Anggaplah kita ini 3 dimensi. Kita seperti 3 dimensi, ketika kita masuk ke high dimensi, 4 dimensi, kita bukan akan hancur. Tetapi dari yang dimensi tinggi, itu bisa masuk ke bawah. Bisa turun ke bawah. Bagaimana caranya? Tuhan menyatakan diri. Dia yang yang besar, yang big, yang dari high dimensi tadi itu, ketika masuk ke dunia manusia, dia menyatakan diri dengan apa saja. Ada dia menyertai bangsa Israel dengan rupa tiang awan, tiang api. Ada dengan angin, gemuruh, menyala api. Ada juga dengan bentuk manusia, namanya antropomorfis, tapi bukan menjadi manusia, hanya bentuk. Nah sekarang saya katakan ini Bang Juma, ini kita, anggaplah ini dunia kita, 2 dimensi, ya. Ini gelas, ini sesuatu yang lebih tinggi, yang kita nggak bisa lihat. Kita gambar seandainya di sini, kita gambar di atas kertas ini. Ya. Kita tidak bisa melihat keseluruhan. Gelas ini kita nggak bisa melihat keseluruhan, karena ini dimensi atas. Kita hanya bisa melihat lingkaran ini. Anggaplah ini pernyataan Tuhan yang terlihat itu. Dari yang tidak bisa kita lihat sepenuhnya, itu maksudnya tidak ada yang mampu melihat Tuhan. Tapi ketika Tuhan menyatakan dirinya, dia menyatakan dirinya dengan sesuatu yang bisa dijangkau manusia. Ketika dia masuk ke dunia manusia, nah kita melihat pernyataan dirinya itu ini, Yesus itu. Pertanyaannya, apakah lingkaran ini bukan generasi ini? Apakah pribadinya oknumnya bukan satu atau beda? Ya sama. Nah nanti kalau dibilang kalau misalnya manusia tidak bisa melihat Tuhan, itu di Alkitab kan di Ulangan sudah dicatat. Sudah saya kasih tahu tadi, sebentar. Di Ulangan 5 ayat 24, sesungguhnya Allah Tuhan kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaannya dan kebesarannya, bahkan kita telah mendengar suaranya. Tapi bangsa Israel itu bilang, tapi kami tetap hidup. Artinya apa? Karena bukan manusia yang masuk ke sana, karena Tuhan itu turun ke bawah, dia membuat kapasitas dirinya supaya bisa dijangkau manusia, makanya manusia bisa hidup. Kalau dengan keadaan Tuhan yang sepenuhnya, ya,
Bayangkan aja berapa ribu volt cahaya mau kita lihat, apakah retina mata kita bisa menangkap? Kira-kira bahasaku ini bisa dimengerti nggak? Jadi Yesus itu adalah pernyataan Allah yang tidak kelihatan, yang tidak terjangkau, yang begitu besar tadi. Tetapi oknumnya, pribadinya cuma satu, adalah Yesus itu sendiri. Itu. Jadi jangan dibilang bangsa Israel itu nggak melihat Tuhan. Big mistake, salah besar. Dan satu lagi ya, kalau kita mau memakai paradigmanya Musa, Abraham, orang Ibrani itu mempercayai sesuatu yang realita konkret, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diraba. Ada realita abstrak. Itu paham Yunani, dia bisa mempercayai sesuatu yang abstrak luar sana, silakan aja, tapi itu bukan paham Ibrani. Kalau kita bilang salah nggak orang Yunani misalnya, atau Bang Juma memakai realitas abstrak, ya silakan aja, tapi Ibrani nggak seperti itu. Makanya di 1 Yohanes 1 ayat 1 dibilang, apa yang sudah kami dengar, kami lihat, kami raba sejak semula tentang firman hidup. Mereka itu merasakan suatu realita konkret. Nah itu dia Bang Juma. Pelajaran ini agak berat, makanya bagus kita ketemu, biar nggak bosan kan, debat yang gitu-gitu aja, ayat-ayat dulu. Oke, itu aja. Iya, jadi di awal saya mengatakan karikatur. Nah, sekarang saudari kita ini sedang membuat dan mempertontonkan karikatur Tuhan. Gimana bilangnya ya? Gambaran Tuhan itu akan adanya Tuhan, ya alam semesta ini. Tuhan mengadakan karena Tuhan itu ingin kemudian diakui keberadaannya. Karena tidak ada kemudian di sisi Tuhan itu makhluk, tidak ada Tuhan-Tuhanan lain. Maka ketika Tuhan itu berdiri sendiri, Tuhan itu ingin dikenal. Maka Tuhan menciptakan. Bagi orang yang berakal sehat, alam semesta ini adalah cerminan Tuhan. Jejak harimau, meskipun harimaunya itu tidak dilihat, bagi orang berakal, jejak harimau itu, bagi mereka harimau itu ada, karena ada jejaknya. Tapi sekarang ada manusia yang ingin kemudian melihat harimaunya. Padahal dengan melihat harimaunya, Allah bisa diterkam, dimakan sama harimau. Padahal orang berakal itu cukup melihat jejak, sudah mendapatkan kesimpulan harimau ini ada. Sebab ada jejaknya. Alam semesta ini jejak Tuhan. Tanpa ada Tuhan, tak ada mungkin ada alam semesta, karena penciptanya pun tak ada. Tapi karena alam semesta ini ada, bagi orang berakal sehat berarti penciptanya ada. Karena tak mungkin sesuatu ada tanpa ada yang menciptakan. Maka yang menciptakan inilah yang disebut Khalik. Tidak perlu dia kemudian mewujud apa-apa tadi istilahnya itu. Dia datang dalam bentuk manusia. Boleh saya pinjam ulang kembali bahasanya gimana? Tuhan datang berupa manusia atau gimana? Mengambil rupa manusia? Mengambil bentuk appearance, penampilan, menyerupai. Bukan manusia ya, menyerupai, likeness. Hanya penampilan. Nah tuh, tabrakan dalil dan tabrak logika. Tuhan tidak ini, tapi dia menampilkan dirinya dalam bentuk makhluk. Berarti Tuhan meninggalkan kodratnya menuju kepada keadaan makhluk. Sementara Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha hidup. Ketika dia menampilkan dirinya dalam bentuk makhluk, maka ketuhanannya hilang. Yesus tidak maha mendengar, Yesus tidak maha melihat. Maka yang kita lihat ini bukan Tuhan. Kecuali ingin kita katakan, dia adalah Tuhan yang mengambil rupa sedemikian adanya. Wah, gimana ceritanya tuh? Apalagi kalau kita pakai dalil Kolose 2 misalnya nomor 9 yang disukai oleh teman-teman yang sealiran dengan ibu. Berarti jasadnya Yesus ini Tuhan, biologisnya Tuhan. Dengan mengatakan biologis Yesus ini adalah Tuhan, Kolose 2 nomor 9, Theotos atau Theotes, penuh dengan keilahian, berarti Tuhan sudah pada karikatur keterbatasan. Belum lagi Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Tuhan merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, akan tetapi mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia. Tuhan mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia, bahkan jauh lebih rendah lagi dari manusia, mati di atas tiang salib. Tuhan menjadi manusia, Tuhan mengambil rupa manusia, Tuhan menampilkan diri dalam bentuk manusia. Sementara dalilnya mengatakan Tuhan itu tidak serupa. Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan sesudah aku. Yohanes 1 nomor 14, firman yang adalah Theos itu, Logos yang adalah Theos itu sendiri sudah berubah menjadi daging, menjadi daging. Berarti Tuhan menjadi makhluk. Dengan demikian Tuhan menjadi bukan Tuhan. Nah, lalu kemudian kalau kita masuk dalam ranah doktrin,
Yesus itu sebenarnya bukan manusia 100% kalau begitu. Roh Kudus juga bukan 100% burung merpati. Bapa juga tidak 100% roh. Karena kenapa? Mereka ini adalah satu, yang adalah Yesus itu sendiri. Berarti Bapa ini cuma sepertiga, Yesus sepertiga, Roh Kudus juga sepertiga. Berarti 3/3 sama dengan 1, sama dengan 100%. Itu baru betul. Nah, bagaimana kita ingin menolak keberadaan Yesus sebagai 100% manusia, sementara Yesus itu 100% manusia dan tidak ada pada dirinya 1,01% sisi ketuhanan. Apa sisi ketuhanan Yesus kira-kira? Tak ada. Tak ada sama sekali. Tapi saudara berani mengatakan dia adalah Tuhan yang menampilkan dirinya dalam bentuk manusia. Berarti Tuhan sedang bersandiwara, Tuhan sedang berpura-pura menjadi bukan Tuhan. Sudah gugur, dia bukan Tuhan. Tuhan tidak mensifati sifat seperti itu, kecuali Tuhan yang dibuat sendiri. Mohon maaf ini. Jadi dalil dan akal membantah itu semua, kecuali akal-akalan dan lagi-lagi doktrin. Kecuali saudara saya ini bisa membuktikan kepada saya bahwa Yesus itu memiliki 0,1% sisi ketuhanan. Jangan 100%, terlalu lebay. 0,1 aja kalau bisa. Jadi karikatur yang saudari saya buat ini gugur, kecuali kalau Anda bisa menampilkan Yesus 0,1% sisi ketuhanan. Tidak usah 2, tidak usah 3, 0,1 aja. Sisi ketuhanan Yesus itu yang mana sih? Pada saat dia tidur, pada saat dia makan, pada saat dia mati, atau yang mana? Atau pada saat dia jadi bayi? Silakan, saudari siapa namanya? Pendeta Kesia, silakan. Iya. Saya minum dulu ya. Ya, oke, silakan. Sebenarnya Bang Juma, ketika aku meng-counter Bang Juma ini, itu aku merasa hari-harian kayak debat sama Trinitas. Oke ya, sekali lagi, ini sudah kelima kalinya saya katakan, saya itu menolak Yesus itu adalah manusia. Ya, jadi tidak ada istilah 100% manusia, itu nggak ada. Lalu apakah dia makan, apakah tidur, berjalan, dan lain sebagainya, itu menunjukkan apa? Itu ada di Alkitab, itu ada di Ibrani, dia hanya mengambil habit, manner. Kan ada table manner ya, table manner itu aturan-aturan makan, dia gerak-gerik. Dia hanya mengambil kebiasaan, gerak-gerik. Jadi bukan kodrat. Kami sangat menolak Tuhan itu kodratnya manusia. Di dunia ini hanya ada dua, pencipta sama ciptaan. When kami mengatakan ini Tuhan, tidak mungkin dong ini ciptaan. Maka sekali lagi sangat tidak boleh memberikan satu diksi Tuhan itu makhluk, karena makhluk itu adalah ciptaan. Terus yang kedua, apa tadi aku catat ya, tidak ada Tuhan lain. Tadi Bang Juma bilang, ini poin-poin penting. Kalau kita mau masuk ke dalam paradigma Yahudi sebagai yang tertua, karena kami ini sebenarnya kita ini harus berakar dari Yahudi, ya. Bagi orang Yahudi itu tidak ada sesembahan yang lain selain Yahovah atau Yahweh, orang bilang whatever terserah ya. Saya lebih suka mengatakan dia Yahovah. Tidak ada sesembahan yang lain selain Yahovah itu sendiri. Akulah Tuhan. Kalau Tuhan kapital itu di Perjanjian Lama menunjuk kepada Yahweh, Yahovah, dan Tuhan itu adalah singular. Nah, kalau monoteis ketat, orang Yahudi, orang Israel itu begini ya, itu beda dengan monolatris. Nah, ini yang di bawah juga harus belajar. Kalau monolatris itu ada banyak Tuhan, sesembahan, kita pilih nih satu mana yang eksklusif gitu. Nah, tapi kalau monoteis ketat, orang Yahudi, Israel itu, di luar Yahweh ini, itu nggak bisa dikatakan Tuhan, nggak bisa dikatakan sesembahan. Maka, kembali, saya katakan tadi, kalau kita mau masuk ke dalam satu doktrin, kita ini berakar dari leluhur kita, Abraham, kemudian Musa juga Moses sebagai rabi Yahudi yang pertama, maka kita harus membawa Tuhan yang Abraham, Tuhan yang Musa. Di luar Yahovah itu tidak ada Tuhan yang lain. Nah, apakah teman-teman dari Muslim memakai nama ini? Tidak. Kenapa? Ya tidak tahu, ada link yang terputus. Tapi kalau saya boleh fair, di dalam kekristenan pun ada link yang terputus. Makanya kami tidak memakai bapak-bapak gereja, karena link itu sudah terputus. Jadi setiap agama-agama ini ada antisemit, menghilangkan corak-corak bau-bau Yahudi, gitu ya. Bukan kita mau sok-sokan keyahudian, tapi kalau kita bicara tentang landasan keimanan, kita harus berakar dari sana. Tuhan Musa, Tuhan Abraham, kan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, menjadi daging. Bang Juma tadi mendeskripsikan menjadi daging itu adalah menjadi makhluk. Tadi di awal aku sudah kasih tahu, ya, manusia itu bukan daging. Apa cuma manusia itu yang punya daging? Ikan punya daging, kambing punya daging, sapi punya daging. Kalau dikatakan manusia, hewan tumbuhan, itu pengelompokan makhluk hidup. Ini gue juga jelas sama Trinitas, mereka payah nangkep. Jadi gue nggak bisa paksa ini kepada yang di luar Kristen. Saya hanya menyampaikan, kan begitu ya. Nah, daging ini bicara tentang bahan tubuh.
bukan manusia. Makanya di Yohanes 1 ayat 14 di sana tidak ada bahasa Inggris yang terjemahkan human, tapi sarx. Gitu dia. Jadi sangat tidak bisa kalau kita katakan daging itu adalah makhluk. Lalu daging apa? Lihat saja subjeknya di sana siapa? Hologos. Daging Tuhan itu sendiri. Masa Tuhan punya daging? Nah, di dalam pemahaman Yahudi Mesianik sendiri ya, itu ada literasi dari luar Alkitab, referensi ya. Kalau sebelum dunia dibentuk ini, itu Tuhan punya daging, punya darah. Makanya Adam itu darahnya darah dari Tuhan, dari Yahova. Makanya nanti di akhir zaman yang mau diubah ini adalah struktur DNA dari darah manusia ini ya, yang pengikut Dajjal di kalian kan, begitu. Nah, jadi Tuhan itu sebelumnya juga punya daging, juga ada darah. Nah, itu ada di pada Adam. Adam tercipta ada daging, ada darah, tetapi bukan equal. Kualitasnya berbeda, hanya mirip. Sama kayak tas Hermes yang palsu sama oli. Penampilannya sama, tapi kualitas beda. Nah, kira-kira begitu. Kemudian tadi Bang Juma katakan dari alam semesta, dari apapun ciptaan ini kan untuk menunjukkan Tuhan itu ada ya, bahwa kalau misalnya kita lihat nih ada jejak-jejak harimau, kita akan tahu harimau itu ada. Ini cocok kalau diskusi Bang Juma sama ateis, itu ada pendekatan rasional. Kalau kita melihat jejaknya, kita pasti tahu nih ada onumnya, ada sesuatu untuk menunjukkan Tuhan itu ada. Kita di sini bukan lagi menunjukkan Tuhan itu ada, karena kita adalah teis, bukan ateis. Kita sama-sama percaya Tuhan itu ada. Perbedaannya adalah Tuhan yang ada ini di dalam kekristenan itu datang menjadi daging, ada dalam penampilan manusia, antropomorfis. Tetapi di dalam Islam itu menolak Tuhan itu ada dalam bentuk manusia, pernah ada di dunia, artinya realitasnya abstrak. Apakah itu saya bisa salahkan? Ya silakan saja. Gimana kita bisa salahkan? Ada realitas abstrak. Tetapi dalam pemahaman Ibrani, mereka itu sangat menekankan realitas konkret. Jadi betul-betul harus bisa dilihat, didengar, diraba. Nah, itu ada namanya pernyataan umum, pernyataan khusus. Pernyataan umum ini dari alam ini, dari apapun. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Ini cocoknya ke ateis, Bang Cuma, nggak cocok untuk kita nih bahas. Nah, tapi pernyataan khusus, nah kalau misalnya di kepercayaan Muslim, saya angkat aja nih ya, ketika Nabi Muslim itu ada dalam penglihatan dibawa oleh burak ya, kalau nggak salah kemana, itu kan penglihatan sebenarnya. Nah, itu pernyataan khusus. Masalah benar atau enggak itu nanti dulu. Nah, pernyataan khusus ini sesuatu yang lebih spesifik lagi, nggak bisa lagi melalui alam, itu hanya pernyataan umum. Nah, keadaan Yesus yang ada ini dalam bentuk dengan gambar seperti itu, yang bisa dijumpai manusia, yang mendatangi bangsa Israel, itu pernyataan khusus, bukan lagi pernyataan umum. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, yang poin-poin besar garis besarnya aja. Apa buktinya Yesus itu Tuhan 0,1% aja? Sekarang kita satukan dulu pemahaman kita. Tuhan itu apa? Ntar gua bilang makan itu masukkan sesuatu yang ke mulut, bagi Bang Juma makan itu lompat agak beda, kan nggak bisa nyambung. Nah, setahuku nih, coba search aja di mana-mana, search di Google atau di kamus mana. Tuhan kalau dalam Islam itu Rab. Rab itu Tuhan semesta, Raja, pemilik, penguasa, yang maha menciptakan. Dengan definisi ini, sekarang kita masukkan poinnya kepada Yesus. Apakah dia bisa dibuktikan sebagai Tuhan? Sangat bisa. Kalau dengan definisi Rab seperti ini, Rab itu kan Tuhan, kan begitu ya, pencipta alam semesta. Itu ada di Alkitab. Kalau bicara Tuhan semesta, itu ada di Mazmur 89 ayat 9. Bicara tentang raja, Rab itu raja, itu ada di 1 Timotius 6 ayat 15. Kalau Rab itu artinya pemilik, itu ada di Yohanes 1 ayat 11. Rab itu artinya penguasa, itu ada di Filipi 2 ayat 10. Yang maha menciptakan, Rab itu adalah yang maha menciptakan, itu ada di Kejadian 1 ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan ada di Wahyu 10 ayat 6. Jadi definisi ini sudah cukup bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Rab. Sekian Bang Juma, terima kasih. Iya, baik. Yang saya minta itu pada diri Yesusnya sebagai manusia. Saya tadinya itu berharap kemudian saudari ini bisa membuktikan 0,01%, tapi ternyata nggak ada. Kalau hanya mengatakan Tuhan itu maha kuasa di sini, Tuhan menciptakan di sini, ya semua juga orang tahu, anak sekolah minggu juga tahu. Tapi yang kita minta ini Yesus, pertanggungjawaban Anda melantik anak Maria itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, itu yang harus saudari ini buktikan. Tapi ternyata nggak ada. Kejadian itu Tuhan yang maha pencipta, ya. Tuhan maha mendengar, Tuhan maha berkehendak, ya. Tapi yang kita maksud ini Yesus. Mana sisi ketuhanannya? Nangis dia, ingin minum susu. Marah dia, mengutuk pohon ara karena kelaparan. Diminta muridnya kemudian untuk bangun pada saat dia di perahu karena dia tidur. Malah pengakuannya Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi saya tidak menyalahkan saudara, karena itu adalah hak prerogatif saudari saya untuk menuhankan anak orang. Tapi ketika diminta pertanggungjawaban, karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu
Saudari ini berkata-kata seenak yang tadi itu dari mana perkataan yang Anda dapatkan? Yesus tidak menambahi, Yesus tidak mengurangi segala firman yang datang kepadanya. Aku tak berkata apapun. Di dalam Al-Quran juga dikatakan begitu. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yohanes 12:49. Terus saudari saya ini dengan mudahnya, dengan santai mengatakan, apa tadi itu? Tuhan datang dalam bentuk daging. Tuhan datang dalam bentuk ciptaan. Gimana ya? Daging ini kalau tidak dikasih roh supaya dia tidak jadi bangkai, bagusnya dibikin coto Makassar aja. Tuhan awalnya ada daging, ada darah. Ini ilmu dari mana lagi datangnya ini? Tuhan itu ada darah, ada daging. Berarti Tuhan punya dimensi makhluk, punya dimensi keterbatasan. Ketika daging ini tidak mandi dalam sepekan, dia dalam musim hujan yang begitu dingin, masuk angin nih daging. Dia harus cari dokter untuk suntik antibiotik. Ada darah. Darah itu berfungsi pada saat jantung itu berdetak. Berarti Tuhan Anda itu punya jantung. Supaya darah ini kemudian hidup dan jantung ini bisa operasional, dia butuh roh. Ketika roh kemudian keluar dari badannya, dari dagingnya, maka dia jadi mayat. Ini apa ini, Mbak? Sementara Tuhan itu tidak bisa dibentuk dalam bentuk apapun. Dalil yang mengatakan itu, akal kita juga mengatakan itu. Kecuali akal-akalan dan imani saja yang bisa jadi. Maka konsep yang saudari saya bawa bukan trinitas lagi, tapi konsep paganisme. Mohon maaf ini. Ini dua catatan yang sangat menggelikan saya. Sementara kalau Anda membaca dalam kitab saudara, di dalam 1 Korintus 15:48, di situ dengan sangat jelas dikatakan Yesus itu sama seperti makhluk yang berasal dari langit. Sama seperti dengan makhluk-makhluk yang berada di atas langit. Berarti zona ini adalah zona ciptaan. Sangat mudah dilumpuhkan konsep ini. Kata operanios itu artinya merujuk kepada makhluk-makhluk yang kemudian hidup di langit, atau kalau dalam terjemahan baru itu di surga. Dikatakan Tuhan awalnya ada daging, ada darah. Tuhan datang dalam bentuk daging. Ini sudah membantah dalil-dalil. Tuhan datang dalam bentuk daging berarti Tuhan datang dalam bentuk ciptaan. Tuhan datang dalam bentuk makhluk. Tuhan datang dalam bentuk manusia. Kalau Tuhan datang dalam bentuk makhluk, dalam bentuk manusia, berarti Tuhan datang dalam bentuk bukan Tuhan. Bukan Tuhan berarti bukan Tuhan. Manusia Yesus bukan Tuhan. Ya gimana ceritanya ini? Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku. Sampai Tuhan itu mengambil saksi. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Tuhan datang dalam bentuk manusia dikarenakan apa? Ada gara Paulus nih. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Terus Kolose 2 nomor 9. Padahal Yesus mengatakan ketika ditanya dalam kisah para rasul, kisah rasul berapa? Kisah para rasul berapa, Mas? Nggak tahu. 22 nomor 8. Ketika Paulus itu diceritakan bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia, antropos, dari kota Nazaret. Dia sendiri mengatakan. Bagaimana tuh? Jadi saya rasa kalau saudari saya ini tidak mampu membuktikan sisi ketuhanan Yesus 0,1%, bagaimana Anda bisa mengajari kita, menyampaikan ke kita bahwa Tuhan datang dalam bentuk daging? Kalau san daging ini pun tak mampu membuktikan 0,1%. Silakan. Saya harus tepuk tangan dulu. Saya sambil nyimak di YouTube ya. Ya, suara saya ini kedengaran nggak? Hujan di sini. Kedengaran, Pak. Oke, Bang Cuma, konsentrasinya ini lagi penuh atau lagi menurun? Coba jujur. Saya sangat konsentrasi dan menggelikan gitu. Ya. Soalnya aku sudah 7 kali bilang kami menolak Yesus itu adalah manusia. Saya untuk supaya mencegah bagaimana saudari saya menolak Yesus itu manusia? Anda pasti sehat? Terhadap pemurtadan. Maria manusia melahirkan manusia. Berarti benar. Berarti dari tadi saya sudah 7 kali mengulangi. Artinya Bang Juma itu tidak siap. Oke ya. Pertama, ini lagi ya. Tapi jadi ulangin lagi. Nah, saya berharap begini ya. Ketika teman-teman Muslim selalu mengatakan kepada saudara Kristen, ya saya memang tidak memungkiri. Kita fair ya, di dalam setiap agama ini selalu aja ada yang low quality, ada yang high quality. Saya juga tidak memungkiri bahwa di dalam kehidupan itu pun ada yang cuman bani terjemahan.
Jadi kami tidak bisa hanya masuk ke dalam terjemahan. Yang namanya metode hermeneutik itu juga dipakai dalam hermeneutik Islam, Islamologi, itu harus ada critical text. Makanya saya katakan tadi, aku mengatakan berulang-ulang, Yohanes 1 ayat 14 itu bukan menjadi manusia, di bahasa Inggrisnya juga bukan human, tapi menjadi daging. Ini pun adalah pertentangan kami dengan Trinitas, jadi saya memaklumin. Nah, aku tadi sudah berulang-ulang menjelaskan, aku tidak tahu apakah bisa konsentrasi menangkap, karena mengulang itu cukup capek loh. Daging itu dan manusia itu beda. Manusia itu pengelompokan makhluk hidup. Daging itu bicara tentang bahan dari tubuh. Tubuh itu bicara bentuk. Nah, kenapa di sana tidak memakai human? Kedua, anthropos. Nah, Bang Juma harus belajar juga kaidah Yunaninya. Anthropos itu di dalam bahasa Yunaninya ya, itu dibedakan menjadi dua golongan. Kalau dia menunjuk kepada sesuatu yang secara spesifik, itu menunjukkan kepada laki-laki. Tapi kalau dia secara umum, kolektif, itu menunjukkan kepada ya manusia, bisa pria, bisa wanita. Perhatikan di terjemahan bahasa Inggrisnya dia pakai MAN, satu, yang kedua MEN. Kalau MAN itu selalu laki-laki, pria. Kalau MEN itu baru bisa dikatakan ya pria, wanita, atau manusia secara kolektif. Nah, jadi Yesus itu tidak bisa dikatakan manusia. Bang Cuma bilang lagi berulang-ulang, tapi kan dia tidur apa segala macam. Nah, coba kita buka Korintus berapa tadi? Dan kita buka. Korintus berapa Bang Cuma? Yang mana tuh? Yang terkait dengan apa? 1 Korintus yang katanya dia itu sama seperti Bang Nur. Coba kita 1 buka. Korintus 15:48. 1 Korintus 15 ayat 48. 48. Iya. Oke ya. Mudah-mudahan saya nggak keliru teman-teman. Bang Ahisugi benar kan ya? Iya, coba aja dicek. Iya. 15. Kayaknya beda deh. Orang-orang dunia ini adalah seperti Adam yang pertama yang dijadikan dari tanah. Coba perhatikan premis pertama. Yang disampaikan Bang Juma udah betul itu. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Itu ya akhir Juma ya? Iya, betul. Ini ayat berapa dulu? Kita berapa ayat berapa? 1 Korintus 15:48. Ya sudah, ini saya bacakan. Orang-orang dunia ini adalah seperti Adam yang pertama yang dijadikan dari tanah. Adamah itu dari tanah. Tetapi orang-orang surga adalah seperti dia yang datang dari surga. Nah, di ayat yang lain kan Yesus bilang, aku datang dari atas, kamu dari bawah, Yesus dari surga. Jadi apa bedanya yang surga dengan dunia? Apa bedanya daging dunia dengan daging surga? Kalau yang dari dunia itu ada di ayu, tubuh itu menjadi debu, kembali menjadi debu, karena Adam pertama dari tanah. Tetapi Yesus itu tidak dari tanah. Bahkan dalam kitab Anda sendiri pun saya tidak tahu ya apa dikatakan Yesus dari tanah. Kayaknya sama deh, dikandung Roh Kudus. Di sana pakai bukan from, dikandung Roh Kudus, bukan dari tanah. Nah, jadi daging Tuhan itu tidak bebasa. Itu bedanya. Makanya Yesus mati dagingnya tidak membusuk. Itu hanya logika linear dari data dan juga pemahaman logis kita. Itu bedanya. Jadi walaupun sama-sama daging, kualitasnya itu berbeda. Itu yang kedua, Bang Cuma. Yang pertama, tolong dipahami lagi, Yesus tidak pernah ada dalam Alkitab dikatakan menjadi manusia. Cari sampai dapat, tidak ada. Kedua, daging Tuhan itu berbeda dengan daging manusia. Ketiga, kalau dikatakan Tuhan berdaging, Tuhan berdarah, ini dapat dari mana? Yang pertama, saya pakai teologi proper dari Alkitab, yang Kejadian 1:6, Selam Demut. Yang kedua, referensi dari ada yang di Mesiani, dari literasi mereka. Setidaknya di sini ada dua yang memvalidasi bukti kuat. Maka kalau Bang Juma ingin membantah hanya melalui satu bukti, itu gugur, nggak bisa kuat. Apalagi kalau kita balik ke bahasa asli. Terus yang terakhir, yang lebih penting lagi, maaf ini suara saya agak kuatin ya, ini hujan di sini. Yang terakhir, bukti Yesus Tuhan. Sekarang aku tanya dulu sama Bang Juma, Tuhan ini apa dulu coba? Tuhan pencipta. Tuhan pencipta. Itu aja. Iya, itu aja supaya nggak melebar. Ya udah, kalau begitu Yesus itu pencipta. Yohanes 1 ayat 1, Tuhan semesta alam, Mazmur 29. Tadi aku udah bacakan. Penguasa Yesus- Filipi 2 ayat 10. Yesus bukan berada pada titik Yohanes 1 ayat 1, Mbak. Dia di 14-nya. Jadi siapa di sana? Si Zakeus. Yang mana? Siapa kalau di Yohanes 1 itu siapa? Si Matius, si Markus, si Zakeus. Bukan, itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan. Kalamnya, sifatnya. Yesus itu nanti Tuhan berfirman baru dia ada. Firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia itu menjadi daging maksudnya. Yesus itu berfirman baru, coba sekali lagi. Jangan salah. Yesus- Yesus itu berfirman. Siapa yang bilang Yesus berfirman? Oke, coba ulangi apa tadi? Yesus itu ada setelah ibunya ngeden. Daging itu ada nanti setelah oke, Tuhan sampai itu di sini. berfirman. Iya. Oke, Yesus ada,
karena Maria itu melahirkan, kan Ya, gitu kan. betul, Nah, tadi di betul. awal aku kembalikan konsentrasinya Bang Cuma. Di awal aku katakan Yesus itu kan Alfa, sudah Alfa itu ada yang maha Alfa itu- awal. Nggak ada alfa maha awal, Mbak. Jangan Alfa itu ngarang bebas. permulaan. Nggak ada. Awal. Dalam bahasa Yunani itu arke, permulaan. Aduh, parah Ya, ini. NRK. Nah, terus kenapa alfa? itu, Alfa itu bukan artinya awal. Alfa itu huruf A. Alfabet awal Ya. dari Yunani. Apa artinya A? itu alfabet Yunani. Alfa. Ya, apa artinya itu yang Mbak? pertama. Hah? Itu yang pertama Enggak, kan? maksudnya bukan. Arti dari A itu apa? Itu awal. Yang Awal? pertama. Yang pertama. Iya. Dari Iya. mana? Dari mana alfa itu Makanya adalah Bang yang Cuma pertama? harus masuk kemari. Bang Cuma harus masuk kemari. Alfabet Ibrani, alfabet Yunani itu bukan asal-asalan. Alfabet Ibrani itu dari setiap alfabet Alef. itu ada arti. Ya, alef. Nah, ada terus arti. kalau A Yunani apa? Salah. Alfa itu yang pertama, yang awal. Huruf awal. Jadi Omega Yesus itu huruf awal. akhir. Kenapa? Yesus adalah huruf awal gitu. Bukan huruf awal. Simbol dari alfa itu menunjukkan keberadaan dia di Oh, awal. simbol. Di keluaran, waktu Musa ketemu sama Tuhan nih ya, kita percaya Tuhan Musa harusnya kan. Nah, waktu Musa ketemu sama Tuhan, Tuhan bilang, aser, artinya aku yang ada sudah sejak dulu, sekarang sampai selamanya. Itu di luar dari ruang dan waktu. Itu namanya kuantum. Nah, terus sang daging? kemudian, tunggu dulu. Tadi apa kata Bang Cuma? Oh, Yohanes 1 ayat 1. Yesus ada setelah Maria itu melahirkan. Satu sudah saya bantah. Kedua, coba Bang Cuma, menurut Bang Cuma, coba tafsirkan sendiri nih. Aku kasih hak dulu nih ya. Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Musa mencatat tentang aku. Maksudnya apa? Dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Loh, kan ini tadi memakai referensi Yesus kan? Kan Bang Cuma tadi bilang Yesus itu begini. Dapat referensinya dari mana? Dari Ya, Alkitab. saya tanya, Bang Cuma dari bilang, mana Yesus tahu kalau dirinya ada sebelum Abraham ada? nah, makanya begini, coba kita standarnya jangan ganda ya, standar ganda. Bang Cuma katakan begini, kan kata Yesus, aku ini diutus Bapak gini-gini. Kita kesampingkan dulu tafsir, karena kalau kita tidak mengerti term-term atau kultur Yahudi, ini akan sulit, jangan lupa masuk tafsir. Tetapi yang mau saya poinkan di sini adalah, Bang Cuma mengangkat kalimat Yesus. Nah, sekarang gua angkat juga kalimat Yesus, standarnya sama. Gua nggak ngangkat kalimatnya si Isaac Newton, si James Watt, enggak, sama-sama nih narasinya Yesus. Kan Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Musa mencatat tentang aku. Nah, bagaimana? Jadi kalau misalnya diceritakan Musa mencatat tentang aku, Musa mencatat tentang Mesias. Iya, Nah, Mesias itu apa? menurut Bang Cuma Mesias itu apa? Oh, saya yang ditanya. Mesias itu makhluk ciptaan yang diberi kelebihan nabi, orang yang ditahirkan, orang yang ditasbih, Dapat orang arti yang dari mana? diurapi. Dapat Orang arti mana Mesias itu makhluk ciptaan? Lah, orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Ya, yang diurapi. Iya, Artinya yang yang diurapi. Iya, Kores Ah. diurapi, Harun Iya. diurapi. Terus mereka juga Tuhan. Makanya baca semuanya yang dikatakan. Makanya dibaca semua. Yesus itu bukan Mesias saja Bang Cuma, tapi Mosia. Apa Mosia? Apa Musia? Beda lagi. Ya, makanya coba apa Mosia? Biar belajar Bang Cuma. Apa? Iya, oke, ajarin saya. Mesia dengan Mosia itu bedanya di mana? Beda. Mosia itu penyelamat, juru selamat. Berarti Musa juga juru selamat dong? Enggak dong. Loh, dia dalilnya ada. Keluaran monogenes theos. 19:20. Musa monogenes theos enggak? Tuhan mengatakan bahwasanya aku mengutus juru selamat bagi mereka, yaitu Musa. Musa monogenes theos enggak? Yohanes 1 ayat 18. Nah, itu kan konsep yang dibangun gereja kemudian. Itu bukan firman Tuhan. Yohanes 1 itu. Gimana? Yohanes itu di perjanjian baru loh. Sebelum Kristen itu ada ya. Itu Enggak. ada. Itu kitab yang diloloskan kemudian gereja-gereja untuk menuhankan Yesus sebagai pengganti Nah, Zeus. kalau begitu tidak boleh berdebat membawa perjanjian baru. Boleh? Ya, sejatinya memang tidak perlu. Ya sudah, jangan bawa perjanjian baru. Nah, oke. Kalau begitu kita bawa perjanjian lama. Jangan ada perjanjian baru. Oke, Kita kalau masuk gitu- filsafat aja sama sains kalau gitu. Ya sudah, coba Anda buktikan bagaimana kemudian Yesus itu secara sains dia adalah pencipta. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Desa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Desa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar.
Diperdebatkan karena kita ini adalah agama Syiar. Anda agama Syiar, saya juga agama Syiar. Sekarang saya ikuti aja saudari saya ini. Mau bersampat silakan, mau berbicara dalil silakan. Anda mau berbicara mengenai sains juga silakan. Kita kesampingkan saja ya. Kita cari benang Apa yang mau merahnya. dikesampingkan? Tiga-tiganya. Berarti akal-akalan aja. Kita cari benang merahnya yang mana kita ini bisa sama. Oke? Jadi jangan sampai Bang Juma kejebak. Oh, berarti Bang mundur Juma lagi, ini- masuk lagi kembali. Mundur. Enggak, Bukan Bang sains, Juma- bukan ini. Bisa. Bang Juma bawa Musa, bawa Abraham. Karena tokoh di dalam Al-Quran itu juga ada Musa, ada Abraham sebagai leluhur. Benar nggak? Iya, memang betul itu ajaran kami. Iya, Tuhan. Musa orang apa? Musa orang Ibrani. Tuhan Ibrani siapa? Tuhan Ibrani pencipta langit dan bumi, Hasem. Namanya siapa? Mereka memanggilnya Hasem. Nah, kenapa nggak panggil Hasem? Lah, itu Tuhan datang menyatakan diri dalam bahasa Ibrani. Kenapa nggak mau panggil Hasem? Kenapa panggil Hasem? Saya diperkenalkan dengan Tuhan Allah. Coba terstruktur ya. Musa tadi orang Ibrani, benar? Iya, betul. Oke. Orang Ibrani memanggil Tuhannya itu apa? Memanggil Tuhannya dengan panggilan Hasem. Adonai, Tetragramaton, Yahweh. Kenapa Nah, jadi saya yang diuji, bukannya Yesus ini yang akan diuji secara sains? Tapi kita tadi mau menafikan Yesus. Saya melihat Ya, saya cut kalau dulu. Yesus dinafikan, terus Anda Tuhannya siapa, Mbak? Dulu saya cut dulu. Tar. Saya cut. Anda mau Saya menyapa siapa? Stop dulu, saya cut. Moderator cut dulu. Kembali hilang seketika. Kembali ke topik. Buktikan siapa sih sang pencipta itu. Konsep ketuhanan. Kembali ke topik. Silakan. Iya, jadi jangan sampai kejebak sendiri Bang Juma. Karena begini, kalau kita Saya justru suka dijebak, karena biasanya orang yang menjebak saya itu yang tergulung sendiri dengan logikanya. Saya suka malah. Anda mau Iya, bawa saya makanya kemanapun Bang boleh. Juma agak belibet Yang penting aja. jangan ke KUA. Nggak, Sini, Mbak. Pak, kembali ke topik dong. Buktikan sang pencipta itu siapa sih itu loh. Itu aja dulu. Jangan kemana-mana. Fokus aduh, ke kalau topik. ngomong ke KU anti repot ini Bang Juma. Aduh, jadi begini. Yang penting jangan ke sana. Jadi tadi kan begini, aku ngikutin Bang Juma. Kalau tidak mau memakai perjanjian baru, karena Yesus itu adanya kita temukan namanya kan di perjanjian baru. Nah, jadi nggak boleh nih membuktikan dari situ. Oke, nah kita ambil tadi garis merahnya ya, benang merahnya itu yang sama. Oke nih, you punya agama percaya tokoh si Musa nggak percaya? Oh, gua punya tokoh Musa. Aduh, nggak didengarin. Kembali ke topik, Kenapa? Kembali ke topik siapakah sang Dari kita ini pencipta? nggak tahu lagi. Oke, nih. kembali ke topik ya. Iya, kembali ke topik siap. Pertanyaan moderator nih berdua nih. Siapakah sang pencipta alam semesta itu? Silakan. Rabbus Udah, samawati kemana-mana. wal ard. Ya, Yang makanya disebutkan tadi aku tanya. Banyuma dulu, Ibu Pendeta. Banyuma dulu, siapakah pencipta alam semesta itu? Habis Banyuma Anda lagi. Iya, silakan. Oke. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Kalau dalam Kristen kan itu Yesus, makanya tadi gua nanya nih, satukan dulu definisi kita, Tuhan itu apa? Pencipta. Pencipta. Nah, di dalam kekristenan Yesus itu pencipta, itu di Yohanes 1 ayat 1 juga Itu ada bukan Yesus. namanya Kejadian 1 ayat 1 Itu Nah. bukan Yesus, Mbak. di Filipi. Jadi siapa? Makanya gua tanya, jadi itu siapa? Itu adalah Tuhan. Iya, berarti Yesus itu Tuhan. Tidak bisa. Yesus itu daging. Jadi Yohanes 1 itu siapa? Tuhan. Oke, Tuhan itu siapa? Tuhan itu pencipta. Pencipta itu siapa? Ia menciptakan daging Yesus. Namanya siapa? Kalau orang Yahudi mengenalnya Hasem, kami mengenalnya Allah. Jadi Hologos itu siapa? Hologos itu perkataan Tuhan. Terus di klausa ketiga Hologos itu adalah Theos. Iya, Theos, dewa. Nah, terus? Nah, jadi Hologos itu adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Terus? Nah, jadi nama Allah itu siapa? Nama Allah itu siapa? Nama Allah itu siapa? Jangan Allah itu kita adalah sedang nama. membahas. Kita tidak sedang membahas tentang nama Tuhan. Di Ini sini kita sedang membahas bedanya. tentang pencipta, konsep Tuhan. Nah, di sini bedanya. Nah, sekarang siapa yang terjebak? Nah, begini bedanya di sini. Bagi teman-teman Muslim, Allah itu nama. Bagi Kristen, Allah itu bukan nama. Ini saudari saya yang baik hati ini kemana-mana Yang nama sekarang. itu Sekarang ini loh, saya moderatorin. Buktikan, Bu. Banyuma tadi udah membuktikan Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Buktikan kalau Yesus itu pencipta alam semesta. Datanya silakan. Iya, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 baca aja semua, melalui dia diciptakan segala sesuatu. Dan Itu bukan kemudian Yesus Yesus. bilang, dan terus Yesus bilang, sebelum Itu- Abraham ada, aku ada. Itu Musa dibantah. mencatat tentang aku. Nah, sekarang datanya di mana? Ada nggak referensi lain yang mengatakan Allah dari versinya Bang Juma ini adalah pencipta itu? Iya. Buktinya mana? Buktinya alam semesta ini ada. Berarti kita masuk lagi ke realitas abstrak ini ya. Ya bukan kayak gitu. Tuhan itu harus mengklaim. Mana klaimnya Yesus bahwa aku yang menciptakan langit dan bumi? Kalau kami itu kan dua. Yang kami pegang itu, yang pertama tuh tanah. Yang kedua itu kan perjanjian baru. Ya di tanah itu Yesusnya di mana? Di sana sebagai pencipta. Ya Yahweh itu. Gimana ceritanya? Gimana Yotifafi itu bukan ceritanya? makhluk. Itu ceritanya. Yotifafi itu bukan makhluk. Yang bilang makhluk siapa? Lah Yesus makhluk. Kami tidak percaya sama makhluk kok. Lah daging? Daging itu kan makhluk Bang Juma.
Makanya di sini saya memerlukan adanya pemikiran yang tersusun. Dan itu bicara bahan, bukan makhluk. Iya, yang disebut makhluk itu bahan. Saya jelaskan lagi Bang Cuma ya. Sekarang begini, Disebut kenapa makhluk Bang Suma itu adalah disebut kita. makhluk? Karena dia daging. Bukan karena kamu ciptaan. Lah Yesus, Yesus ini Kristen itu bukan ciptaan Bang. bagaimana Anda bisa mengatakan bukan Tidak ciptaan ada, sementara sekarang dia begini. Kan adalah begini. sesuatu yang dijadikan? Bagaimana bukan ciptaan? Gimana Yang ciptaan? mana itu? Daging. Yang mana? Daging. Yang mana? Daging. Ini, kasih satu ayat dalam Alkitab, satu saja. Yesus itu ciptaan. Daging. Anda sendiri lihat kan? Loh, daging itu bukan ciptaan Bang Juma, ya ampun. Coba perhatikan ini, agak sistematis coba berpikirnya ya. Oke. Kok jadi saya yang harus sistematis sekarang? Buktikan kalau Yesus bukan ciptaan. Loh, tidak ada ayat dalam kitab itu ciptaan. Kalau nggak ada, Alamaknya. ada. Alamak. Wahyu, Kolose. Wahyu 3:14. Tidak ada. Cari aja. Kan sekarang tuh begini nih ya. Di dalam pemahaman Muslim, Yesus ciptaan. Itu terserah. Kalau dipaksakan Aku datang. nggak Dengar. bisa. Sebelum masuk dalam data dalil, pengakuan Yesus, aku datang. Nah, Bukan atas dari mana? kehendakku. Jangan dulu masuk tafsir. Ini Bukan bentuk tafsir. masuk. Coba Jangan Anda masuk maknai aku tafsir. datang bukan atas kehendakku. Pernah ngeliat Sefirot nggak? Alamak. Belajar Sefirot nggak? Kalau Alamak. nggak ya saya nggak bisa karena Bang Juma hanya stuck wawasannya masalah ayat-ayat kemudian tafsir sendiri nggak bisa karena begini Bang Juma. Tidak perlu kemudian pembendaharaan informasi. Kalau Yesus sendiri yang adalah daging, Anda katakan bukan makhluk. Oke, gini sekarang Sedangkan tadi dalilnya saya tunjukkan 1 Korintus 15:48, Yesus makhluk. yang Anda mana? bantahkan. 1 Korintus 15 ayat 48 tadi. Yang mana Yesus itu Ya. adalah ciptaan? Coba Anda baca, coba Anda baca. Mana? Coba Anda baca. 1 Korintus. 15:48. Sudah saya baca tadi. Nggak ada Ya. ciptaan. Loh, di situ disebut apa? Orang-orang dunia ini adalah Orang-orang. orang-orang dunia. Ah, terus Yesus bersama dengan orang-orang. Orang-orang dunia kan? Kalau Yesusnya, Oke, sekarang kita buka ayatnya. Ini benang merahnya ya. Nah. Nggak tahu nih, aku pernah baca atau enggak. Yohanes 8 ayat 23. Pernah baca enggak? pernah pasti. Silakan Anda urai. Coba Anda urai. Iya, Anda apa urai coba? coba. Anda urai. Lalu ia berkata kepada mereka, ia ini siapa? Yesus. Yesus, oke. Ah. Kamu berasal dari bawah. Kamu ini siapa? Ke siapa Yesus bicara? Kan tadi sudah dikatakan bahwa Yesus orang-orang yang datang dari surga, dari langit, sama seperti Iya, Yesus. ini coba baca ya. Alamak. Aku dari atas. Sudah? Aku dari atas. Terus? Kamu dari dunia ini. Nah, terus? Oke. Aku bukan dari dunia ini. Ya, kalau dia bukan dari Yesus dia sendiri. bukan dari bawah. Yesus bukan Apakah dari se- dunia. Apakah sendiri dia? Apa maksudnya apakah sendiri? Apakah sendiri dia dari surga, dari atas? Kita kalau bicara high dimensi, dia berada paling atas. Malaikat itu dimensi di bawahnya. Ya, tadi dalilnya 1 Nah, makanya Korintus begini, 15:48. kamu itu, coba kamu pernah nggak baca Alkitab yang Paulus itu rohnya dibawa ke lapisan langit ketiga? Kata siapa? Alkitab. Ya silakan Anda bacakan. Oke, kalau ada aku bacakan gimana? Maksudnya apa ini? Bentar ya, supaya kita bisa masuk nanti ke dalam tradisi Yahudi bahwa kamu ini kayaknya nggak mendalami Islam juga deh. Di Islam itu juga ada 7 lapisan langit loh. Hah? Kamu ini belajar nggak? Di Islam itu ada 7 lapisan langit. Itu sama kayak Yahudi, cuma di Yahudi itu 5, kalau nggak salah. Jadi langit itu punya lapisan. Tuhan itu Throne of God itu berarti dimensi yang paling atas. Yang malaikat itu yang dimensi di bawahnya, lapisan di bawahnya. Yesus Kamu itu Islam dari apa? rahim ibunya. Kamu Kalau ibunya pelajari tidak, agamamu nggak? Di Islam itu ada 7 lapisan langit. kalau Tahu nggak? ibunya tidak, iya Al-Quran surah An-Nasyr. Kalau tahu kan? kalau kemudian ibunya tidak ngeden, mati dia itu dalam rahim. Kan tadi aku sudah menjelaskan. Yesus itu bukan ada pada saat dilahirkan. Laduh. Dia sudah ada sejak di perjanjian lama. Campur, Bang. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada, kata Yesus. Dari mana Apa Yesus itu? tahu ada sebelum Abraham ada? Dari mana? Orang dia Yesus adalah Tuhan itu sendiri kok. Kalau begitu kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Siapa bilang nggak tahu? Itu salah. Terjemahannya nggak begitu. Nah, coba yang aslinya kayak mana? Tahu, kamu lagi terjemahan. Kamu Ya hanya- udah, coba di mana Yesus mengatakan di situ? Kamu kayak Trinitas mah, itu aja. Nggak ada itu anak tidak tahu kiamat. Coba kamu baca bahasa aslinya, kamu terjemahkan bahasa Indonesia-nya. Mana ada begitu artinya? La haula wala quwata illa billah. Makanya Bagaimana jangan ini kita panitia ini? terjemahan. Panitia gimana? Yohanes 17, Yohanes Kita buka 17 ya. nomor Kita buka. 16. Diam dulu. Mereka Ya. bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Berarti Yesus bukan dari dunia ini, bukan cuma sendiri. Siapa yang sama seperti aku bukan dari dunia ini? Murid-muridnya kata Yesus.
Coba kita lihat di ayat mana. Kita elaborasi dulu. Jangan asal-asal. Yohanes 17 ya, nomor 17 ya. 17 nomor 14 ya. 14. 14 atau 6? Iya 14, sorry. 14. Oh, ya, sorry. 14, makasih. Yohanes 14 ayat 17, Yohanes 14. 17 nomor 14. Yohanes 14:17 bukan itu. Loh. Segala firman-Mu telah aku sampaikan Roh kepada Kudus mereka. pada saat itu tinggal bersama dengan para murid dan Kristus berjanji bahwa roh itu akan Yohanes hilang. 17 14 Mbak Gesa. Oh, Berapa kali harus saya ulang? sabar. Ya, Yohanes kita buka bahasa. Yohanes. Ego deduka autis kon logon. Saukai ho kasmas emisen autos. Tapi out aging. Atau kasmau. Kapal. Ya, sama seperti aku bukan dari kosmos. Iya. Bukan dari dunia. As I not of the world. Oke, ada nggak murid-murid disebut monogenes Theos yang di Yohanes 1 ayat 18? Lu kok lari ke Supaya sana? jangan- Anda tanya Yesus lah. Iya dong. Tanyalah Yesus. Tanya ke Artinya Yesus. nggak boleh dong sepotong-potong tahu semuanya. Nah, coba buka Yohanes 1 ayat 18, coba buka. Coba Ya, Anda justru baca parah di ayat situ. 1:13 ya. Bukan cuma Yesus yang kejadiannya seperti itu. Ya, coba buka Yohanes 1 ayat 18, coba baca. Ya justru Yesus yang mentafsirkan tentang Tuhan itu. Nah sekarang mana Yesus Iya, jangan kami mengatakan? mentafsirkan berarti harus. Yesus itu berarti kan? dia mentafsirkan kan dia Betul. menyatakan itu. Oke, Karena- sekarang apa tafsiran Ya, Yesus terkait Yohanes dengan 1 Tuhan? ayat 18. Iya tahu. Sekarang saya tanya, apa tafsiran Yesus Ya, tentang buka Bapa dulu yang Yohanes mengutusnya? 1 ayat 18. Buka dulu Yohanes 1 ayat 18 biar tahu Sudah. bedanya dengan Allah dan dengan manusia. Tidak ada yang tahu kecuali Dia yang ada dalam pangkuannya. Dia yang mentafsirkan. Nah, Oke, No sekarang one apa has tafsiran? seen every- Apa penjelasan Yesus Only- tentang Bapa? Apa penjelasan Yesus tentang Bapa yang mengutusnya? Ada dia pernah mengatakan Bapa kayak menjadi mana daging, kamu, Bang Cuma? Bapa menjadi manusia. Kayak Ada. mana Yesus. kamu mau menafsirkan? Terjemahannya Saya- sudah salah. Bagaimana? Saya kamu tidak mentafsirkan. Yesusnya yang mentafsirkan tentang Tuhan yang mengutusnya. Ini ku bawa ke Yohanes 1 ayat 18. Alamak. Biar ku bawa ini bahasa asli Yohanes 1 ayat 18. Iya. Kata terakhirnya apa? Nah, Kata Oke. terakhirnya. Kata only terakhirnya apa? begotten God. Bahasa Inggris kamu bawa. Mas. Asli bahasa Inggris nih. Bahasa Yunani dong. Aduh, parah ini apa ini? Ini Ini kan pendeta sudah sekolah di bahasa mana? Yunaninya dulu ke bahasa Inggris loh. Ya, coba bahasa Yunani. Biar Ya, boleh itu bahasa paham, Yunaninya nanti apa? Di Yohanes kata Theos terakhir itu apa? apa? Alamak. Coba bahasa Yunaninya terakhirnya itu apa di situ? Kita baca semua dong, nggak boleh begitu. Boleh, silakan, silakan. Ya, silakan Setuju. baca, silakan. Di sini tidak ada anak tunggal Allah, tidak ada. Ya, di sini monogenes Theos. Sekarang aku tanya dulu nih, kalau nggak tahu biar aku jelaskan monogenes itu apa, coba. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, biar aku jelaskan. Ya, coba jelaskan. Mono itu satu, Mm-mm. genes itu jenis. Tanda kutip Terus? ya kalau untuk Tuhan ya, berarti jenis satu-satunya yang satu-satunya. Tidak ada di situ anak tunggal, tidak ada huios. Kamu belajar terus? nggak bahasa asli? Monogenes Theos, Allah yang satu-satunya itulah yang menyatakannya. Kalau ada bahasa di sebelah kanan, di tangan kanan, di pangkuan, jangan kamu asumsikan itu letterlek. Masa kayak angkot nanti kita dipangku sama Abraham di sebelah sana. Oke. Berarti menurut saudara ini kan Itu Yesus yang bahasa kultur. iya Menunjukkan tahu lah. Tahu kita kekuasaan. ngerti, nggak perlu bahasa untuk anak sekolah minggu Anda keluarkan di sini. Yesus yang Ya, memiliki berarti Yohanes kamu 1 tadi nomor salah ya. 18 Berarti ini. kamu tidak tahu monogenes Theos ya. Itu terserah. Kenapa? Sekarang begini, Yohanes 1 nomor 18 ini yang punya hak untuk mentafsirkan dan menjelaskan tentang Theos itu sendiri siapa? Anda atau Yesus? Theos itu sendiri. Yesus atau Anda? Yesus itu sendiri. Oke, sekarang apa kata Yesus tentang Ya. dirinya? Jadi jangan Jadi. ditafsirkan yang macam-macam. Jangan Nah, pakai kecuali tafsir, kata Paulus. jangan pakai kayak metode Paulus Ini Anda. terjemahan. Sekarang tolong Ini bukan tunjukkan tafsir. apa kata Ini Yesus terjemahan. tentang dirinya. Yang dikatakan Yesus ya bahwa dia adalah Tuhan Allah yang satu-satunya itu yang menyatakan Allah yang tidak terlihat itu. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang satu-satunya itu? Di mana? Ini monogenes Theos. Di mana Yesus mengatakan bahwa dialah satu-satunya Kamu Tuhan? nggak paham bahasa asli, kamu nggak belajar gimana mau ngerti. Alamak, nanti saya uji Yunaninya nangis. Loh, kamu aja nggak tahu arti monogenes Theos. Ya alamak. Coba apa monogenes Theos? Nggak, gua dengerin nih. Sudah dijawab. Begotten, Mbak. Monogenes itu tidak only begotten. Sekarang gini loh, satu-satunya kemudian yang menjelaskan tentang Tuhan itu Yesus. Sekarang apa penjelasan Yesus tentang dirinya dan Oke. tentang Tuhannya? Kamu Apa? jangan pakai standar ganda ya. Alamak, kenapa jadi selalu ke Iya, saya ya? kalau enggak,
Kalau misalnya Bang cuma katakan yang menafsirkan itu harus Yesus itu sendiri, jangan pakai standar ganda. Kalau Sekarang aku bawa tolong tunjukkan ayat aja Yesus, Yesusnya. Saya lepas diri. Saya minta Yesus yang menjelaskan tentang Tuhan itu seperti apa. ini salah satunya Yohanes 1:18, mau bantah apa lagi? Alamak, justru di situ menerangkan bahwa Yesus yang menjelaskan tentang Jangan Tuhan. tafsir. Jangan tafsir. Ini kita masih terjemahan, bukan tafsir, masih terjemahan. Apa sih, turunkan aja deh, malas. Orang tak berilmu tapi sok tahu. Aduh. Taruh Pak Juma. Kok diturunin sih? Nggak ada ilmunya. Nggak apa, dari tadi saya bersabar loh. Dari tadi saya bersabar karena dia perempuan. Aku tahu apa, aku minta dari sisi apanya orang ini mau berani menghadapi saya. Tak ada sama sekali. Pengetahuan tak ada, ilmu mantik tak ada, nggak, dalil tak ada. Asumsi aja. Udah pungut dari mana ini dia orang ini? Itu tadi dia tipu-tipu ahi. Monogenes theos itu diartikan dialah Allah satu-satunya, padahal itu artinya the only begotten, artinya anak kandung, anaknya itu bercerita tentang Yesus. Makanya Yesus saya tanya siapa Yesus menurut Yesus, karena di situ bukan bercerita tentang Yesusnya, bahwa Yesus itu adalah monogenes itu sendiri, bukan. Ini bercerita tentang monogenes ini artinya utusan, sang anak, sang hamba. Maka Yesus yang memiliki kemudian otoritas untuk mentafsirkan tentang yang mengutusnya, yang menggendongnya, yang adalah Theos itu sendiri. Dari tadi kita berjam-jam dibodoh-bodohi sama malas deh, malas. Itu yang itu lagi, Tuhan punya daging itu di mana? Dari dulu Tuhan punya daging, dia tidak, daging itu bukan makhluk alam. Ini dipungut di mana sih deh orang ini? Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon daripada teman-teman, komentar daripada teman-teman ketika mendengarkan debat kurang lebih singkat saja. Jika teman-teman masih penasaran, silakan putar dari awal hingga akhir berulang supaya teman-teman mendapatkan informasi itu secara utuh dan belajar dari dalamnya. Oke teman-teman, kalau kita mau belajar dan melihat teman-teman apa yang sedang didiskusikan, maka perlu kita lihat dan perlu kita jeli melihatnya bahwa apa yang dipertanyakan oleh Ustadz Zuma tidak lebih daripada sebuah narasi yang notabene tidak punya bukti secara akurat. Dia tidak punya bukti secara akurat untuk mempertanyakan atau memberikan sebuah tafsiran terhadap kekristenan yang ia katakan, ya. Nah, di saat yang sama para apologetik Kristen ini teman-teman mempertanyakan narasi-narasi Islam yang dikeluarkan oleh Ustadz Zuma, lalu itu dikupas, lalu dipertanyakan kepada dirinya, dia tidak bisa menjawab dengan tuntas, ya. Kita bisa dengar balik teman-teman. Nah, terkait dengan itu, apa yang disampaikan oleh Ustadz Zuma di dalam video barusan ini teman-teman, soal haleluya, bahwa itu mendoakan Allah, mendoakan Yesus segala macam. Nah, jelas bukanlah, ya, bukan seperti itu. Haleluya, pujian kepada Allah yang menyelamatkan tuh. Pujian kepada Allah yang menyelamatkan manusia, keselamatan dari Allah itu. Nah, bukan berarti kita berdoa kepada Allah supaya selamat, bukan. Nah, soal Yesus berdoa, dia berdoa di dalam kemanusiaannya. Dia mempunyai duinatur yang tidak bisa dipisahkan. Dia berdoa sebagai wujud kemanusiaannya. Nah, dia ilahi, ya, dia ilahi karena dia sehakikat dengan Sang Allah. Dia sehakikat, firman menjadi manusia, firman bersama dengan Allah, firman menjadi manusia, sehakikat, setara. Tetapi dia berdoa adalah kemanusiaannya selama dia di bumi. Dan sekaligus bagaimana dia bergantung sepenuhnya kepada Allah di dalam kemanusiaannya dia. Nah, teman-teman, Ustadz Zuma tidak ngerti akan hal ini. Dia tidak ngerti itu, maka dia bolak-balik untuk mempertanyakan hal ini, sekalipun sebenarnya dia tidak membutuhkan jawaban yang benar, membutuhkan jawaban yang kalau kita sebutkan benar, dia tidak akan ngerti itu, karena yang diperlukan dia adalah kesalahan atau miss daripada apa yang kita sampaikan. Yang dia mau adalah pendapatnya dia, opininya dia kita dengarkan. Coba dengarlah. Dia selalu bilang, oh nggak ngerti, nggak terjawab dan lain sebagainya. Sudah dijawab dengan baik, sudah kita dengar dengan baik. Tapi mungkin dia model Google teman-teman, sehingga jawaban-jawaban yang disampaikan oleh para apologetik Kristen menurutnya itu tidak menjawab. Nah, itulah permasalahan kalau debat dengan Ustadz Zuma. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dari debat ini tidak ada solusinya, tidak ada solusinya. Penonton lebih cerdas lah. Coba dengar baik-baik. Tidak ada solusinya, bahkan tidak ada jalan jalan temunya, karena dua agama ini berbeda. Jadi tidak bisa disamakan ini. Jadi mau Sang Baginda dibahas, mau Yesus dibahas, kalau dipertemukan tidak ada.
Karena dua-duanya bertahan nih, bertahan. Nah, kalau Kristen membahas apa ya namanya itu, kekristenan dibahas dan diterangkan kepada Ustaz Zuma, dia mana mau tahu itu. Yang penting kan dia mempertanyakan. Nanti dia menjadi percaya, itu bagus juga sih sebenarnya ya. Dan di sini teman-teman dibuktikan bahwa Ustaz Zuma tidak ngerti apa-apa ya. Tidak ngerti apa-apa itu. Jadi sayang sekali. Tapi biarlah ya. Semoga bukan Ustaz Zuma yang dididik, tapi para pendengar yang selama ini mungkin sudah banyak mengkonsumsi ipuh atau hal-hal yang tidak benar terkait dengan Kristenan dari orang-orang tertentu. Di debat-debat seperti inilah para penonton, para pemirsa, para subscriber dan para penikmat debat belajar untuk membandingkan mana yang harus didengarkan, mana bukti, mana yang bisa dijawab dengan tuntas, mana yang bertakiyah ke sana kemari. Oke? Semoga kita cerdas teman-teman, karena kecerdasan itu milik orang yang mau terbuka dan mau melihat dengan terang benderang tentang literatur yang sedang dibukakan. Kalau kita masih menutup mata, tidak mau belajar, artinya kita siap buta dan dibimbing ke dalam kebutaan oleh orang-orang yang katanya mereka cendekiawan. Oke teman-teman, semoga kasih Kristus menyelamatkan kita dari kuasa dosa, karena dia telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.